Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi di tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya, sebelum masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi, kalian buka buku temanya ya. Jadi sambil menonton video ini, kalian lihat buku temanya agar lebih paham. Ya, kalian perhatikan gambar di sini ya, ada kedua anak sedang membahas tentang cerpen ya. Apakah kamu pernah membaca cerpen? Atau kalian belum tahu apa itu cerpen? Nah, jadi cerpen itu adalah singkatan dari cerita pendek. Ya, cerpen merupakan teks fiksi. Ya. Fiksi artinya itu tidak nyata ya. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Ya. Dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata ya. Jadi kalau sudah lewat dari 10.000 kata itu bukan cerita pendek lagi ya. Nah, ini cara menggali informasi dalam cerpen ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cara mencari informasi dalam sebuah teks ya. Itu hampir sama ya. Yang pertama itu bacalah cerpen dengan seksama. Setelah itu buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya ya, seperti yang kita pelajari kemarin, seperti tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan ya. Nah, setelah itu kalian cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Setelah itu, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat ya. Oke baik, sekarang kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi ada 3 ya. Yang pertama itu produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga itu adalah konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan suatu barang atau menilai nilai guna suatu barang ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu produksi ya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Artinya membuat barang ya, suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen ya. Kemudian proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini ada contoh ya. Ini ada bahan baku yaitu tebu, kemudian diolah di pabrik oleh produsen ya menjadi gula. Ya, gula itu adalah hasil produksi dari bahan baku. Sedangkan orang yang pabrik ini adalah produsen ya. Kemudian distribusi ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen, dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor ya, kalian ingat. Kemudian kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, ini ada contoh distribusi produksi melalui darat ya dengan truk, kemudian distribusi melalui laut ya dengan kapal laut, kemudian melalui udara dengan pesawat ya. Nah, distribusi melalui laut dan udara ini digunakan jika kita sudah berbeda pulau. Kemudian konsumsi ya. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, artinya dipakai ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang atau waktu. Nah, ini ada contohnya ya. Gula tadi yang sudah diproduksi tadi itu dibawa ke pasar, dijual dan dibeli oleh masyarakat ya, artinya dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, ini contoh alur kegiatan ekonomi ya. Nah, yang pertama itu ada bahan baku. Jadi tebu yang sudah dipanen kemudian itu dikirim ke pabrik untuk diproses. Nah,
Selanjutnya di pabrik tebu akan diproses agar menjadi gula pasir. Nah, proses ini disebut proses produksi ya. Kemudian gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan dari produsen ke konsumen menggunakan truk atau kapal laut atau pesawat ya. Nah, proses ini disebut distribusi. Kemudian yang terakhir itu gula pasir yang ada di pasar dibeli oleh konsumen untuk memenuhi konsumsi. Nah, sekarang masih ingatkah kamu dengan kakek Husin ya dari pelajaran sebelumnya ya, yang menderita penyakit asma atau penyempitan saluran pernapasan. Yang salah satu cara pengobatannya adalah dengan menyemprotkan alat inhaler ke tenggorokan ya. Nah, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kebiasaan hidup yang tidak sehat, virus, dan bakteri, atau kondisi lingkungan yang tidak sehat. Nah, selain asma tadi, ini ada beberapa penyakit organ pernapasan manusia ya, yaitu ada emfisema, kanker paru-paru, tuberkulosis atau TBC ya, ada masih banyak yang lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah emfisema ya. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus ya, sehingga paru-paru mengalami pembengkakan karena masuknya udara. Ya, gejalanya adalah penderita mengalami sesak nafas yang hebat. Ya, penyebab emfisema adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada dalam rokok ya. Ya, ini bahaya ya. Yang merokok dan yang tidak merokok pun bisa kena ya. Kemudian pengobatannya dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Nah, ini contoh penyakit emfisema ya. Kalian lihat di gambar. Nah, ini bagian alveolus yang tidak sehat, sedangkan yang di bawah ini yang normal ya. Kentara sekali bedanya. Nah, kalian perhatikan juga gambar di bawah ini ya. Yang ini adalah normal, yang ini tidak normal. Oke, kemudian kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ya, penyebabnya adalah zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok ya, lagi-lagi gara-gara rokok ya. Oke, berikutnya gejalanya adalah batuk terus-menerus hingga menjadi batuk darah, berat badan menurun dan nyeri dada. Kemudian penguatan penyakit ini dilakukan dengan kemoterapi atau radioterapi. Nah, ini ada gambar di atas ya. Ini adalah gambar tampak luar paru-paru yang normal dan ini adalah paru-paru yang tidak normal. Kemudian yang di bawah ini adalah tampak dalam ya. Nah, yang sebelah kiri ini tampak normal, yang sebelah kanan ini yang terkena kanker paru-paru. Oke, selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC ya. Ya, penyakit paru-paru ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Kemudian gejala TB adalah penderita mengalami napas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Kemudian pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, sekarang kalian perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar paru-paru yang terkena TBC ya. Terdapat bintil-bintil ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah paru-paru yang normal. Nah, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik ya. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dengan dilakukan dengan menari. Properti tari merupakan salah satu unsur pelengkap dalam sebuah tarian. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Nah, ini beberapa contoh tarian daerah yang menggunakan properti ya. Yang pertama itu tari piring ya, propertinya itu piring. Kemudian ada tari payung, propertinya yaitu
payung. Kemudian ada tari serimpi ya, propertinya adalah selendang. Kemudian ada tari janger ya, propertinya adalah kipas. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping ya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar di samping? Ya, ini adalah bentuk musyawarah dalam kelas ya, yaitu pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, dan bendahara. Sekarang masih ingatkah kalian apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah dengan maksud mencapai mufakat ya. Mufakat di sini adalah kesepakatan ya untuk melaksanakan hasil musyawarah tadi. Nah, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan ya. Ini adalah beberapa nilai yang mendasar tersebut ya. Nah, diantaranya yang pertama itu nilai kebersamaan ya. Ya, artinya pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Kemudian nilai yang kedua itu adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Nah, bebas di sini artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga itu nilai menghargai pendapat orang lain ya. Jadi setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang lain yang sedang mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri musyawarah untuk mufakat ya, antara lain sebagai berikutnya. Yang pertama itu sesuai dengan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua itu usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Dan yang ketiga itu dalam bermusyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Kemudian yang keempat, pembicaraan harus diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, kemudian ini adalah prinsip-prinsip dalam bermusyawarah ya. Yang pertama itu musyawarah harus dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian yang kedua, musyawarah harus dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Kemudian yang keempat, musyawarah itu harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kelima itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kemudian ini adalah tata cara dan persyaratan musyawarah ya. Kalian lihat ini anak panahnya ya. Ya, yang pertama itu peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ya, quorum di sini artinya jumlah minimal peserta yang hadir ya. Biasanya itu 2/3 dari jumlah peserta hadir. Nah, itu rapat sudah bisa dimulai. Kemudian yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, matulis, dan peserta musyawarah. Kemudian yang keempat itu setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Kemudian setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pendapat yang disampaikan harus diterima dengan akal sehat, kemudian tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, kemudian tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, kemudian ini adalah cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama itu kita mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk bicara. Nah, setelah itu yang kedua, kita berbicara setelah dipersilakan ya. Jadi jika belum dipersilakan kita jangan berbicara dulu.
Kemudian yang ketiga, kalau ada yang berbicara, kita harus menunggu sampai pembicaraan selesai baru kita berbicara. Kemudian yang keempat, kita harus bersikap sopan, dan yang terakhir itu suara cukup jelas. Nah, tahukah kamu sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Tujuannya agar peragaan karya tari berhasil dengan baik di depan orang lain. Nah, ini adalah beberapa persiapan peragaan tari ya. Yang pertama itu menentukan bentuk karya tari. Apa itu tari tunggal, berpasangan, atau kelompok. Kemudian kita menentukan jumlah penari ya. Kalau tunggal itu 1 orang, kemudian kalau berpasangan 2 orang, atau kita kelompok ya, lebih dari 3 orang. Dan yang ketiga, memilih properti tari ya. Jadi kita persiapkan sejak awal mulai dari latihan. Kemudian menentukan iringan tari atau musik ya, kita simpan dalam bentuk rekaman ya, di CD atau USB ya, atau flash disk ya. Kemudian yang terakhir itu memilih busana atau kostum tari ya. Jadi kostum tari sesuai dengan tema tarian yang kita akan peragakan. Ya, jadi khusus tugas 3 dari halaman 81 sampai 82 ini, kalian tambahkan jumlah pertanyaannya sesuai dengan kolom yang tersedia ya. Kemudian batas kumpul tugas itu hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Oke, baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi.